batu. Kalian sendiri yang mengukir. Hati kalian sendiri gak percaya batu yang kalian ukir itu bisa memberikan manfaat kepada kalian. Tapi mengapa kalian melakukan kebohongan terhadap hati kalian sendiri sehingga kalian menyembah Tuhan selain Allah? Nah, coba. Jadi aifkan alihatan dunallahi turidu. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Lalu atau maka apa dhannukum dugaan kalian. Dhannun dhann. Jadi dhannun itu dhann. Nah, jadi kalau sebelah ujung kanan ini adalah keyakinan, yakin, kanan, ujung kanan yakin, lalu ujung kiri ini tidak percaya. Di sebelah kanan percaya, sebelah kiri tidak percaya. Nah, persis di tengah antara percaya dan tidak percaya, persis di tengah namanya syakun, ragu. Jadi ragu itu letaknya antara percaya dan tidak percaya. Nah, zon itu letaknya antara ragu dan yakin. Jadi zon itu letaknya antara ragu dan yakin. Dan sifatnya fluktuatif, nggak tetap. Oleh karena itu kalau zon ini mendekati kepada ragu, ya ragu. Seperti firman Allah, inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu. Inna sesungguhnya ba'dha sebagian adzan iku ismun dosa. Nah, jadi sebagian dari adzan itu adalah dosa karena dia sudah mendekati kepada ragu. Jadi nggak percaya, memaksakan diri untuk menentukan dan melakukan yang ragu itu. Nah, demikian pula kalau zon itu mendekati pada yakin, bisa berarti yakin. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku kata Allah, inda ada pada zon. Zon di sini bisa berarti keyakinan. Ana inda dhanni abdi. Aku ada pada keyakinan abdi hambaku bi kepadaku. Jadi aku itu ada pada keyakinan hambaku. Oleh karena itu Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita cara berdoa. Sabda beliau, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'u, berdoalah kamu kepada Allah, wa antum, sedang kalian saat berdoa itu yuqinuna, yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, yakin bahwa doa kamu itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, itu zon. Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Setiap kita berdoa jangan ragu, yakinlah bahwa doa kalian itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Sabda atau firman Allah, ana inda dhanni
abdi bi, aku ada pada keyakinan hambaku terhadap aku. Nah, fama dzannu, dzan di sini lebih mendekati pada ragu. Ragu. Fama dzannukum bi rabbil alamin. Kata Ibrahim kepada mereka, gimana dugaan kalian, sangkaan kalian kepada Rabb pengatur penguasa alam semesta ini gimana? Kamu itu dari mana? Kalau diurai oleh Ibrahim seperti itu, kamu itu dari mana? Makan apa? Bagaimana makan kamu? Gerakan kamu dari mana? Mengapa kamu bisa bergerak? Itu dari mana? Fama dzannukum bi rabbil alamin. Bagaimana perasaanmu, dugaanmu terhadap Rabbul Alamin itu gimana? Kok sampai kamu menyembah patung, berhala, batu yang kamu ukir sendiri? Nah, ini waktu itu berapa ribu tahun yang lalu. Ternyata pikiran-pikiran kaum Ibrahim itu sampai sekarang masih terus berjalan. Orang-orang yang menyembah batu, yang batu itu disewai. Ngerti kalau nggak bisa pakai baju disewai tok itu, nggak ada tangannya mau dibajunya bawa batu tok disewai, ganti berapa hari ganti sewai. Jadi fa'adzannukum bi rabbil alamin. Fanadzara, maka ia memandang, ia Ibrahim, nadratan, sebuah pandangan, fil nujum, ke bintang, ke bintang. Nah, jadi Ibrahim itu bapak pemikir dunia, pemikir dunia itu Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti Ibrahim itu menyembah bintang waktu itu memang sedang marah perbintangan, tapi hanya sekedar menerawang, melihat karena sebagai kaumnya juga percaya dengan bintang. Nah, faqala, maka ia Ibrahim berkata, ini sesungguhnya aku saqimun, sedang sakit. Sakit. Jadi karena apa? Karena saat itu pas hari perayaan dalam acara, di antara acara perayaan itu, hari raya itu rame-rame menyembah kepada Tuhan patung-patung mereka. Namanya adat itu tidak rasional, sudah masuk pada emosi perasaan, akal mereka nggak main, sehingga masyarakat secara umum mereka rame-rame akan mendatangi lapangan untuk merayakan peribadatan mereka, itu menyembah pada berhala bersama. Nah, Ibrahim diajak ayahnya, diajak keluarganya, diajak masyarakatnya untuk ikut rame-rame sama-sama merayakan hari saat itu. Nah, untuk menghindari fitnah yang lebih besar, nah, tentu Ibrahim harus punya alasan. Kalau datang bagaimana, kalau tidak bagaimana. Nah, kalau datang itu artinya minimal saya ikut mendukung. Nah,
secara psikologis kedatangan saya berarti ikut mendukung mereka di dalam peribadatan mereka. Berarti secara psikologis saya membenarkan keyakinan mereka karena mereka merasa saya dukung atas kedatanganku. Nah, ini menjadi pemikiran kita juga di dalam melakukan berbagai macam acara yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Soal hati kan hanya Allah yang tahu, tetapi manusia tidak melihat hati kita. Orang lain melihat laku sikap perbuatan kita. Jadi contoh ya, kita mengadakan acara bersama untuk rame-rame piknik ke gunung Kawi, Gunung Kawi. Ya, memang ada yang bertanya seperti itu, Ustaz, bagaimana kami akan mengadakan ya, piknik ke Gunung Kawi. Berapa? Ya, beberapa mobil Ustaz. Rombongan kelompok mana? Kelompok Majelis Taklim. Nah, tapi kan hati kami tidak ikut Ustaz, hanya ingin tahu saja. Jadi kalau Nabi Ibrahim nggak mau itu, kalau Nabi Ibrahim, kenapa? Karena kedatangan kami ke Gunung Kawi itu sudah memberikan dukungan kepada mereka, seolah-olah mereka itu benar perbuatan mereka, sehingga membuat mereka lebih yakin terhadap perbuatan mereka. Apalagi membawa simbol Majelis Taklim itu caranya orang-orang berkata Majelis Taklim ya ikut kepada kita. Nah, oleh karena itu alasan yang mungkin yang beliau lakukan yaitu ini sakit, aku sakit, nah, aku sedang sakit. Nah, inilah di antara 3 bohong yang dilakukan oleh Ibrahim. Nah, yang kemarin hadis belum tuntas, tapi baru sebagian-sebagian. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Dalam sebuah riwayat, ini yang membuat alasan mengapa nanti pada hari kiamat Nabi Ibrahim tidak berani menghadap Allah karena Nabi Ibrahim pernah 3 kali bohong. 3 kali bohong. Bohong yang pertama yaitu ini, dia bohong 1. Yang kedua yaitu saat beliau menghancurkan berhala-berhala mereka yang diakukan oleh Ibrahim yang besar. Bisa dicatat surat Al-Anbiya ayat 63. Kebohongan yang kedua yaitu surat Al-Anbiya ayat 63. Kebohongan yang pertama seperti tadi, surat As-Saffat ayat
89 tadi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 63, Ibrahim mengatakan waktu ditangkap, bal fa'aluhum kabiruhum hadza, bal fa'aluhum kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini ya itu yang besar itu, yang besar itu. Karena ada buktinya, dia bawa kapak itu. Pinternya Ibrahim, dan pasti akan mengatakan seperti itu. Betul, setelah Ibrahim ditangkap, Ibrahim dituduh, yang menghancurkan Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Justru yang gede itu yang menghancurkannya. Juga ada bukti dia nyangkul apa itu kapaknya. Nah, kata mereka, kalau bahasa orang sekarang, kamu dibodohin. Nah, itu. Apa yang aku bodoh? Masa batu bisa menghancurkan semuanya ini? Kan batu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kata Ibrahim, tinggal balik aja. Kalau batu nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa, ngapain kalian sembah, kalian minta? Nah, kalian yang bodoh sendiri, kata Ibrahim. Nah, kebohongan yang ketiga yaitu saat istri Ibrahim, Bu Sarah ini disir oleh raja. Nah, saat itu Ibrahim mengatakan ini adalah saudara perempuan saya. Ini bohong yang ketiga. Nah, oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakdzib. Nah, coba kata Nabi, lam yakdzib Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim tidak pernah bohong. Nah, coba, Ibrahim tidak pernah bohong ghairu salasi kalimatin, kecuali 3 kalimat. Isnaini fi dzatillahi ta'ala, yang kedua hubungannya dengan Allah, itu saat dia mengatakan yang pertama qauluhu, ucapannya ini saqim, sesungguhnya aku sedang sakit, itu surat As-Saffat ayat 89. Wa qauluhu, dan ucapannya kata Nabi, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukannya adalah yang paling besar. Itu surat Al-Anbiya ayat 63. Wa qauluhu, dan kata Nabi, dan ucapannya fi Sarah, dia ukti tentang Sarah, dia ini adalah saudara perempuan. Nah, di kesempatan yang lain dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, fi kalimat Ibrahim alaihissalam, tentang ucapan Ibrahim, 3 hal itu. Kata Nabi, ma minha illa ma khalla biha anti lillahi ta'ala. Tiga-tiganya itu, semuanya itu masih taraf yang dibolehkan di dalam agama, yang dibolehkan. Nah, cuma ini saking sehatnya hati Ibrahim, saking bersihnya hati Ibrahim, sehingga 3 hal yang sesungguhnya tidak masuk dari bagian bohong yang dilarang itu, Ibrahim merasa bersalah.
Nah coba. Nah, ini kalau